Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik? Masih semangat? Apa udah lemes, tiduran di kasur? Hayo, jujur. Siapa yang puasa hari ini? Siapa yang puasa sampai maghrib? 2 jempol dari Bu Tasya, keren. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Siapa yang sudah kenal Nabi Ibrahim? Nah, kalau belum, kita akan belajar sama-sama. Nabi Ibrahim tinggal di daerah yang bernama Babilonia atau kerajaan Babilonia. Nah, dalam kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Siapa namanya? Tahu? Namanya adalah Raja Namrud. Dan Raja Namrud merupakan raja yang sangat jahat. Di Babilonia, semua orang hidup makmur, tercukupi, memiliki negara yang sangat kaya raya, namun dia tidak mengenal Allah. Tahu apa yang dia sembah oleh masyarakat Babilonia? Yang disembah oleh masyarakat Babilonia adalah patung atau berhala. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Beliau merupakan seorang pematung atau pembuat berhala, dan berhala itulah yang dijual ke seluruh negeri dan dijadikan sesembahan oleh mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa menyembah berhala itu bukanlah hal yang benar. Nabi Ibrahim berpikir, dalam hatinya berkata, "Ayah, kenapa engkau menjadikan patung itu sebagai Tuhan? Bukankah patung itu tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan patung itu tidak bisa mendengarkan apa yang kita minta." Kemudian Nabi Ibrahim bingung. Siapa Tuhanku? Nabi Ibrahim mencari. Kemudian Allah membimbing Nabi Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Awal mula, Allah perlihatkan Nabi Ibrahim dengan malam yang gelap gulita dan tampak bintang-bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, "Wah, indah sekali. Apakah ini Tuhan?" Dan keesokan harinya, saat pagi datang, bintang-bintang itu hilang. Nabi Ibrahim berkata, "Hah? Hilang? Aku tidak suka Tuhan yang hilang." Lalu malam berikutnya, Nabi Ibrahim kembali mengamati malam yang gelap. Dia melihat sebuah bulan yang bersinar terang sekali. Apakah ini Tuhan? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, apabila kau tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan sesat seperti kaum-kaumku." Keesokan harinya, Nabi Ibrahim melihat matahari terbit. Matahari itu terbit sangat indah dan besar sekali. Nabi Ibrahim berkata kembali, "Wah, besar sekali. Apakah ini Tuhanku?" Tapi pada sore hari, matahari itu juga tenggelam. Nah, dengan kejadian itu, Nabi Ibrahim bertekad ia hanya akan memohon dan menyembah kepada yang menciptakan semua ini. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan kepada semua kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah kepada Sang Pencipta. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku tentang kekuasaan-Mu." Kemudian doa itu diijabah oleh Allah, dikabulkan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Kemudian burung itu diberi tanda. Setelah itu, burung itu dipotong-potong, dicincang-cincang, dan dicampur satu sama lain. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan 4 burung tadi di 4 bukit yang berbeda dan letaknya berjauhan. Setelah itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung itu. Hayo, apakah mungkin itu terjadi? Karena kuasa Allah, itu semua terjadi. Dan Nabi Ibrahim ketika memanggil burung-burung itu, semua burung-burung yang tadi sudah dicincang, dipotong-potong, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Maka dari itu, percayalah Nabi Ibrahim karena Allah mendengarkan doa Nabi Ibrahim dan menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim. Peristiwa tadi menjadikan Nabi Ibrahim semakin kuat hatinya, semakin teguh imannya dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tadi. Kemudian, Nabi Ibrahim berusaha untuk menyadarkan ayahnya. Masih ingat siapa nama ayah Nabi Ibrahim tadi? Ya,
namanya Azar. Ayah Nabi Ibrahim bukan hanya seorang yang membuat patung, tapi ia juga menyembah patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim sangat sedih. Bagaimana cara menyadarkan ayahnya? Kemudian Nabi Ibrahim mencoba berulang kali menyampaikan kepada ayahnya bahwa perbuatan itu keliru ayah. Seperti itu kata Nabi Ibrahim. Namun, itu bukanlah hal yang mudah. Setelah mencoba berulang kali, Nabi Ibrahim tetap saja gagal. Maka sedihlah hati Nabi Ibrahim saat itu. Nabi Ibrahim berdakwah tak kenal lelah. Pagi, siang, malam, Nabi Ibrahim selalu berdakwah, menyampaikan bahwa yang disembah oleh seluruh umat Babilonia itu adalah keliru. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim berpikir, mungkin masyarakat Babilonia perlu bukti, begitu kata Nabi Ibrahim. Nah, suatu hari di kerajaan Babilonia memiliki sebuah tradisi, yaitu meninggalkan negeri dan membiarkannya kosong. Pada saat itu diambil kesempatan oleh Nabi Ibrahim. Ia berencana untuk menghancurkan benda-benda itu, menghancurkan berhala-berhala tadi. Kemudian setelah semua orang meninggalkan Babilonia, Nabi Ibrahim mulai menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim memulai dengan menghancurkan berhala-berhala dari yang paling kecil, dan ditinggalkan olehnya satu berhala yang paling besar, dan dikalungkanlah kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala tadi di leher berhala yang paling besar itu. Kemudian ketika semua masyarakat kembali dan melihat ke tempat pemujaan bahwa semua berhala-berhalanya hancur, rusak, masyarakat bingung dan marah. Siapa yang melakukan ini semua? Kemudian ada satu orang anggota masyarakat yang berkata, ini pasti perilaku Ibrahim. Dia tidak menyukai berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Pada saat Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud berkata, "Hei Ibrahim, apakah ini semua perbuatanmu?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Bukankah berhala yang paling besar itu yang menghancurkannya? Kapak di lehernya itu sebagai bukti bahwa ia yang menghancurkan berhala-berhala yang lain." Kemudian Raja Namrud berkata, "Mana mungkin sebuah patung dapat menghancurkan patung-patung yang lainnya?" Seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab kembali, "Lalu, kenapa kamu menyembah patung yang tidak dapat bergerak, mendengar, bahkan berbicara?" Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, banyak masyarakat yang mulai sadar. Nah, dengan sadarnya masyarakat tadi, makin marahlah Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Karena Raja Namrud murka terhadap Nabi Ibrahim, maka ia memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Ya Allah, kejam sekali Raja Namrud ini. Nah, kemudian disiapkanlah tempat untuk membakar Nabi Ibrahim. Kayu-kayu mulai dipanaskan, Nabi Ibrahim diikat dengan sangat kuat dan didorong oleh pelontar yang sangat panas ke dalam api-api tadi. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan oleh Raja Namrud ke dalam api tadi, Nabi Ibrahim merasa tenang. Nabi Ibrahim yakin dalam hatinya bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang berjuang di jalannya. Pada saat itu, Raja Namrud tertawa riang melihat Nabi Ibrahim dibakar di api yang membara-bara. Raja Namrud dan semua masyarakat Babilonia yang benci dengan Nabi Ibrahim tertawa riang. Namun ketika semua api padam, dia terkejut bukan main. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim keluar hidup-hidup. Tidak ada satu goresan pun di bajunya atau di kulitnya. Bayangkan, bagaimana itu bisa terjadi? Itu semua bisa terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim. Nah, itu dia cerita Nabi Ibrahim pada hari ini. Ayo, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim? Nah, silahkan mulai dicatat, oke? Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.